Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Pesugihan Ratu Siluman Tikus. Cerita pada kali ini ditulis oleh Banafila, yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik ya teman-teman, dan simak baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Hari kini jomblo emang memalukan. Iya, betul-betul. Candaan orang desa sok gaul bikin telinga jarwo gatal. Tapi jomblo emang benar-benar merepotkan. Coba bayangin yang lain asik bercengkerama sama istri dengan alasan jomblo. Pak Kapsek ini menjaga mayat dari Lek Sukri malam ini sama Lek Parmin, teman akrabnya. Mau dikuburin malam ini nggak bisa nunggu anak tertuanya yang kini masih di Malaysia. Daripada bengong, kita ngopi aja ya mas, tanya Mas Parmin. Jarwo pun mengangguk. Suasana malam ini dingin sekali. Pengaruh dari hujan yang baru saja berhenti. Sesaat kemudian tiba-tiba angin besar mengempas dari arah belakang rumah. Sejumlah pohon besar nampak terseok-seok diterpa angin ribut yang datang mendadak. Suara gemuruh terdengar dari dalam kamar yang ditempati mayat. Seperti ada ribuan cicitan tikus. Jarwo merasakan kejanggalan dalam kamar mayat. Dengan ketakutan, Kapsek ganteng ini mendekati kamar. Aduh, dikunci lagi. Dia harus cari akal agar bisa masuk ke kamar ini. Matanya lirik sana lirik sini. Di atas sebuah meja kecil ada selembar kertas dan jepit rambut wanita tempo dulu yang hitam legam. Dia mengotak-atik lubang pintu dan jepit rambut itu, dan krek. Pintu akhirnya terbuka, tapi kepala Pak Kapsek langsung terpana kaget dengan apa yang dilihatnya. Ada ratusan tikus di lantai dan seekor tikus sebesar kambing, berwarna abu-abu dengan kulit berminyak, dengan moncongnya menjilati kemaluan jenazah yang sedang telanjang itu. Jarwo mau berteriak tapi ada yang membungkamnya. Mas Jarwo, aku akan jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ini rahasia kita demi nama baik almarhum, ucap suara itu memelas. Jarwo pun mengangguk. Mas, jadi begini ceritanya, ucap Lek Parmin memulai ceritanya. Setelah Jarwo kembali dari syoknya dan mereka duduk di teras rumah. Sesungguhnya aku tidak ingin menceritakan peristiwa ini pada siapapun. Bagiku peristiwa ini adalah aib yang tidak pantas untuk diketahui oleh orang banyak. Tapi di balik serentetan peristiwa yang menyeramkan ini, ada hikmah yang sesungguhnya bisa dipetik oleh kita bersama. Bahwa semanis apapun bujuk rayu iblis, pasti hanyalah impian yang menyesatkan. Pada saatnya manusia yang terbujuk oleh rayuan iblis itu akan tersesat dan menjadi penghuni neraka. Sukri adalah salah satu dari sekian banyak orang yang terbujuk rayu iblis itu. 10 tahun lalu ia hanya seorang buruh yang pekerjaannya serabutan. Kadang ia mendapatkan pekerjaan, kadang pula tidak. Tidak jarang untuk sekedar mencari makan saja, Sukri harus banting tulang seharian dengan hasil yang tidak memuaskan. Bahkan ia dan keluarganya pernah seharian tidak makan lantaran tidak mendapatkan uang sepeser pun. Sebagai teman sejak kecil, aku tahu semua yang dilakukan oleh Sukri. Ia adalah orang yang berterus terang dalam banyak hal kepadaku. Aku menjadi salah satu orang yang kerap dijadikannya tempat mengadu setiap ia mendapatkan masalah. Karena kepadaku pula, ia kerap meminta bantuan ketika masih dalam keadaan susah. Sukri seringkali meminjam uang atau meminta makanan untuk istri dan anaknya. Hari itu ia bercerita kepadaku, baru saja pulang dari rumah temannya di kota A yang terdapat di Pulau Jawa.
Temannya mengajak Sukri untuk melakukan ritual pesugihan di Gua Tikus. Dia menceritakan itu kepadaku untuk minta pendapat apakah ia harus mengikuti temannya itu atau tidak. Tentu saja aku langsung menjawab ya tidak. Untuk apa kau lakukan itu? Meskipun kau bisa kaya raya, tapi pada suatu saat kamu akan sengsara dan menjadi penghuni neraka selamanya, jawabku. Sukri termenung mendengar jawabanku, tapi jelas dari raut wajahnya ia masih ragu untuk mengikuti saran teman atau mengikuti apa yang baru saja aku katakan. Paginya kami bertemu di jalan, lalu ia mengajakku mampir ke warung kecil pinggir jalan itu. Aku terpaksa mengambil keputusan. Aku sudah tidak tahan lagi, Min. Kenapa kau lakukan ini? Masih banyak pekerjaan halal yang bisa kau lakukan. Aku setengah membentak. Tapi Sukri sudah mengambil keputusan. Ia akan menjalankan perjanjian maut dengan iblis di Gua Tikus. Tekadnya sudah membaja, dan kemudian dia merengek-rengek kepadaku agar menerimanya. Awalnya aku tidak mau, tapi melihat muka melasnya terpaksa aku setuju dengan perjanjian itu. Aku hanya menunggu depan Gua Tikus. Hujan baru saja berhenti. Kabut tipis mulai turun menyelimuti kampungku yang sunyi sepi setelah diguyur hujan lebat. Sore itu aku pamit pada istriku untuk menemani Sukri ke rumah teman di Jawa. Aku tidak berani mengatakan karena semua orang tahu Gua Tikus adalah tempat angker yang banyak dihuni makhluk halus dengan penampakan mengerikan dan tempat mencari pesugihan yang cukup terkenal di Pulau Jawa. Kami berdua ke sana menggunakan bus antar provinsi. Malam itu setelah sampai di Jawa, aku dan Sukri menemui Ki Karso, juru kunci Gua Tikus. Setelah perbincangan yang cukup lama, akhirnya sekitar pukul 12 malam, mereka mulai menggelar ritual tepat di mulut goa. Sesajen khusus untuk makhluk gaib penghuni goa digelar tepat di depan pohon terbesi. Sukri berharap dirinya bisa ditemui penghuni gaib gua itu untuk meminta kekayaan. Sebab menurut Ki Karso hanya orang-orang yang terpilih yang ditemui penghuni goa itu saja yang bisa sukses. Ya, Sukri hendak melakukan ritual pesugihan karena sudah tidak tahan hidup miskin terus-terusan. Hingga pagi menjelang, aku dan juga Sukri yang duduk bersila di depan gua tidak ditemui apapun. Sementara Ki Karso sudah pulang sesaat setelah ritual digelar. Belum ada makhluk gaib yang biasanya berwujud wanita cantik. Yang ada hanya nyamuk dan juga binatang malam yang saling bersaut-sautan dari kejauhan. Malam itu tidak ada hal apapun yang menandakan kalau sesembahan Sukri diterima oleh penghuni goa itu. Malam kedua, seperti saran Ki Karso, semedi yang dilakukan Sukri pindah ke tengah goa. Dan sejak malam itu Sukri harus menjalani puasa selama 2 hari 2 malam. Di tengah gua ini suasana lebih mencekam, gelap dan pengap serta aura mistik yang makin terasa itu membuat aku tidak tahan berada di tengah goa. Aku memutuskan keluar tidak lagi menemani Sukri bersemedi, memilih tidur di gubuk yang terletak tidak jauh dari mulut goa. Gubuk itulah yang biasanya digunakan oleh Ki Karso untuk berkonsultasi dengan para pelaku pesugihan. Aku duduk bengong di tengah pohon-pohon randu, terdengar suara kereta yang lewat. Mungkin ini kereta terakhir yang lewat dan tiba-tiba rasa kantuk menyerangku dan langsung aku kemudian tertidur pulas. Setengah jam kemudian aku terbangun karena ada suara aneh di dalam gua, seperti suara orang bercinta berpadu dengan cicitan tikus. Aku pun bergerak mendekati pintu gua, dan pemandangan dalam gua itu pun membuatku melotot tajam. Dia sedang bercinta dengan tikus sebesar kambing. Aku begitu ketakutan, tidak bisa berpikir jernih kala itu. Tidak berselang lama kemudian, tiba-tiba angin berhembus kencang hanya di sekitar tempat mereka berdiri saja. Buktinya, di kejauhan sana pohon-pohon besar itu tetap berdiri tegak tanpa terpaan angin.
Aku melihat ribuan tikus keluar dari mulut gua. Aku berlari sangat kencang menyusuri jalan setapak yang becek dan licin. Sampai beberapa saat kemudian aku sampai di tanah lapang dengan rumput halus. Lepas tanah lapang aku menemui rumah penduduk dan bersyukur telah sampai di perkampungan. Sejak kejadian itu, hubunganku dengan Sukri memburuk. Dia menuduhku tidak setia kawan karena meninggalkannya di gua tikus. Kami bukan kawan lagi dan di akhir pertemuan, dia mengancamku akan menyuruh Ratu Tikus membunuhku jika aku menyebarkan lelaku pesugihannya kepada warga. Karena itulah bertahun-tahun aku menyimpan rahasia ini sendirian. 7 bulan kemudian aku melihat perubahan yang amat drastis dalam kehidupan teman akrabku itu. Penampilannya sudah berubah, tidak dekil lagi. Aku melihat ia menggunakan pakaian yang baru semuanya. Celana, baju, sepatu, dan semua yang dia kenakan masih nampak dalam keadaan baru. Ia pasti sudah berhasil ditemui penghuni gaib di gua tikus itu. Ia juga mendapatkan harta berlimpah berupa karung-karung beras yang konon didapat dari pencurian anak buah Ratu Tikus ke petani-petani sawah, hingga menjadikan padi gabuk alias tidak berisi. Entah bagaimana caranya untuk membawa itu semua. Entah disewakan truk gaib atau apa, aku tidak tahu. Yang pasti kini Sukri menjadi juragan beras. Hari berganti hari, tahun berganti tahun pun berlalu. Sukri kini benar-benar kaya raya. Ia memiliki perusahaan penyuplai beras di hotel, restoran, dan di kabupaten sekitarku. Makin hari hartanya semakin bertambah dan tidak pernah berkurang. Setiap pekerjaan yang ia lakukan selalu mendapatkan keuntungan dan menghasilkan uang banyak. Kepada Sukri, banyak tetangga yang minta bantuan uang atau modal. Anehnya, banyak pula tetangga Sukri yang meninggal setelah mendapatkan uang atau bantuan modal darinya. Desas-desus Sukri melakukan pesugihan mulai terdengar di mana-mana. Banyak orang yang berbisik-bisik kalau Sukri melakukan pesugihan dan sudah menubalkan 3 orang tetangganya sendiri. Hal ini belum tentu saja membuat Sukri resah, ya karena ia melakukan hal itu. Tapi dengan harta yang dimiliki, Sukri selalu bisa menutupi keadaan karena banyak orang yang bergantung kepadanya. Ia banyak membantu para tetangganya dengan uangnya itu. Ia juga memiliki beberapa karyawan yang bergantung kepadanya. Tapi sampai kapan ia bisa menutupi keadaan itu? Karena orang-orang di sekitarnya pun mulai curiga dan satu demi satu mulai meninggalkan keluarga Sukri. Tidak seorang pun berani mempertaruhkan nyawa mereka untuk bekerja di rumah keluarga Sukri yang misterius itu. Hingga akhirnya banyak mendatangkan karyawan dari daerah lain yang tidak tahu menahu soal masa lalu Sukri. Kini puluhan tahun sudah Sukri menikmati harta kekayaan yang diberikan oleh iblis pesugihan itu. Sukri mulai resah mengingat perjanjian yang ia lakukan dengan iblis itu sudah mendekati akhirnya, karena dia sudah tidak mampu lagi memberikan kepuasan sama Ratu Tikus. Meski ia sendiri tidak tahu kapan iblis itu akan datang menjemputnya, tapi hati kecilnya merasa waktu mengerikan itu pun sudah dekat. Karena itu dia datang menemuiku di suatu sore yang cerah. Sedang asiknya aku menikmati segelas kopi hitam, tiba-tiba sebuah mobil sedan hitam menyeruak masuk memasuki halaman rumahku. Aku tidak tahu siapa pengendara mobil itu hingga ia membuka pintunya. Sukri keluar dari pintu depan tanpa ditemani siapapun. Langkah kakinya yang sangat aku kenal itu masih seperti dulu. Tidak ada yang berubah sedikit pun. Pundaknya selalu ia goyang-goyangkan kalau melangkah. Itulah ciri khas Sukri sejak ia masih kecil dulu. Kedatangan teman akrab yang lama tidak berjumpa, aku langsung mempersilakannya duduk dan masuk rumah. Tapi Sukri menolak. Ia meminta duduk di teras depan saja. Lalu istriku menyajikan segelas kopi dan makanan ringan. Kebetulan siang itu aku baru saja pulang dari kebun mengambil singkong.
Sukri meminta maaf atas perilakunya selama ini dan berharap aku menolongnya. Dia mengeluhkan kehidupannya, ia mengkhawatirkan nasib dua anaknya. Mungkin ini adalah firasat hatinya, bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Kepadaku Sukri menitipkan anak-anaknya. Sepertinya ia sudah akan menghadapi kematiannya. Kau teman akrabku sejak kecil, Par. Segala yang aku lakukan kau tahu semua, bahkan yang paling rahasia sekalipun. Tapi aku tahu, kau tidak akan menceritakan hal ini pada siapapun. Aku minta kamu menghentikan ritual pesugihanku, agar putra pertamaku tidak menggantikanku jadi tumbal nafsu dan kejahatan Ratu Tikus. Apa yang harus kulakukan? Tanyaku. Dia tersenyum dan membisikkan cara memutuskan hubungan kasih dengan Nyai Ratu Tikus. Par, aku pamit dulu. Aku tidak yakin bisa bertemu denganmu lagi. Tapi aku senang punya kawan sepertimu. Titip anak-anakku ya. Kau adalah orang tuanya jika aku tiada nanti. Dan ini semua sudah aku ceritakan pula kepada istriku. Pada saatnya nanti, putra bungsuku akan datang ke sini dan meminta bantuanmu. Mungkin saat itu aku sudah meninggal dunia, pintanya. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain mengangguk. Aku tahu resiko apa yang harus ditanggung sahabatku itu. Aku merasa dia sudah akan menghadapi kematiannya. Hati kecilku merasa ini adalah pertemuanku yang terakhir dengannya. Seminggu kemudian aku kedatangan anak bungsu Sukri. Tangis histeris langsung pecah manakala anak bungsu itu masuk ke rumahku. Dalam pelukanku dia terisak tanpa bisa berkata-kata. Aku menduga Sukri pasti telah meninggal dunia. Bapak meninggal, Pak Lek. Hanya itu yang keluar dari mulutnya di sela isak tangisnya itu. Istriku berusaha menenangkan anak Sukri dengan memeluknya. Dalam dekapan istriku, aku melihat anak itu tetap terisak menahan tangis. Aku paham dengan perasaannya. Meski aku belum mengenal dekat kepadanya, tapi sepertinya telah dekat denganku. Ya karena Sukri memang kerap menceritakan tentang diriku pada anak-anaknya. Bahkan di akhir hayatnya, Sukri meminta tolong pada anaknya agar aku mengurus jenazahnya, bukan saudara-saudaranya. Malam harinya aku baru tahu kejadian Sukri meninggal. Malam itu Sukri pamit pergi ke toko untuk membeli keperluan rumah. Tidak seperti biasanya Sukri pamit anak-anaknya untuk berbelanja di toko yang agak jauh. Butuh waktu sekitar 2 jam perjalanan untuk bolak-balik ke toko itu. Padahal biasanya Sukri hanya berbelanja ke toko yang dekat saja. Tidak sampai 1 jam, keluarga Sukri dikejutkan dengan berita kecelakaannya karena ditabrak tergandeng. Begitulah ceritanya, ucap Lek Parmin. Terus apa yang akan Lek Par lakukan? Tanya Mas Jarwo. Yaitulah Mas. Aku butuh bantuan kamu untuk menemaniku pergi ke Gua Tikus. Tolong ya Mas, jangan menolak. Pada siapa lagi aku meminta bantuan? Pinta Lek Parmin penuh harap. Mas Jarwo terdiam untuk terus mengangguk. Dalam hati kecilnya dia merasa kasihan pada Lek Parmin. Lek Sukri yang makan nangkanya, dia yang kena getahnya. Karena itu Mas Jarwo bertekad membantunya. Mayat Lek Sukri dikuburkan siang hari setelah putranya yang sekolah di Universitas Negeri tetangga alias Malaysia pulang ke desa. Dan seperti masyarakat pada umumnya, di rumah Lek Sukri juga diadakan acara tahlilan. Seusai tahlilan aku tidak mau pulang cepat-cepat. Mataku aktif melirik bikin Lek Parmin berdeham-deham. Mas, boleh aku tanya? Tanya Mas Andi, putra sulung Lek Sukri yang juga duduk di sampingku. Boleh, apa yang mau kau tanyakan? Apa Mas Jarwo percaya manusia bisa berhubungan badan sama makhluk halus dan bahkan membuat perjanjian gaib dengan makhluk halus itu untuk kekayaan dunia? Dia bilang tidak percaya. Kadang kejadian itu ada yang nyata terjadi, sedang dibilang percaya, ya tidak bisa dijelaskan ilmu pengetahuan. Tapi soal supranatural katanya kini bisa dijelaskan dengan ilmu metafisika. Jawab Mas Jarwo.
Memang Mas tahu cerita orang yang nikah sama makhluk halus? Aku sih pernah baca di sebuah situs internet. Ya kira-kira begini ceritanya. Menikahkan manusia dengan makhluk halus. Di sebuah desa di dekat aliran sungai terpanjang di Pulau Jawa, ada seorang laki-laki yang pekerjaan sehari-harinya sebagai pelantik sapi. Orang di sana menyebutnya Ki Darmo. Anehnya sang pelantik juga memiliki profesi lain, yakni sebagai seorang penghulu nikah. Namun penghulu ini lain daripada yang lain, yaitu menikahkan manusia dengan makhluk halus. Aneh kan? Proses ritual yang dilakukan dengan adegan senggama dan makhluk gaib itu pun akan datang. Tentunya manusia yang melakukan ini tujuannya adalah untuk mencari kekayaan dengan jalan nyeleneh atau yang bisa disebut pesugihan. Narto sebut saja begitu. Profesi aslinya bagian pemasaran dari sebuah perusahaan rokok di Pulau Jawa. Keinginannya untuk berubah nasib mengantarkannya pada Ki Darmo bersama seorang teman. Suatu malam Narto berada di rumah Ki Darmo. Maksudnya untuk melakukan profesi ritual, atau maksudnya prosesi ritual menikah dengan makhluk halus. Jadi melakukan kawin gaib dengan peri, nak Mas? Tanya Ki Darmo pada Narto dan temannya. Jadi Ki, jawabnya dengan mantap. Sebentar, tampaknya anak Narto ini punya anak kecil ya? Iya Ki, memangnya kenapa? Kalau punya anak kecil, lebih baik diundur dulu. Kasihan anaknya, nanti akan nangis terus, soalnya rumah anak Narto akan berapa panas, terang Ki Darmo. Narto kemudian mundur, yang maju adalah temannya. Sebut saja namanya Leo. Dalam ritual itu, Ki Darmo menjelaskan bahwa untuk memanggil makhluk halus yang beristana di seberang sungai rumahnya itu harus membawa pasangannya. Karena Leo tidak membawa pasangan, akhirnya dicari jalan tengah dengan meminta jasa wanita PSK yang sudah jadi langganan ritual. Tidak sampai setengah jam wanita itu sudah datang. Dalam ritual ini, orang yang mencari kekayaan dengan jalan mengawini makhluk halus itu harus dinikahkan terlebih dahulu. Malam itu, Leo dan Marni si PSK, sebut saja seperti itu, didandani seperti layaknya sepasang pengantin. Mereka lalu diarak keliling di belakang rumah Ki Darmo. Mereka harus mengelilingi pohon di belakang rumah itu hingga 7 kali. Dalam ritual ini, semua lampu harus dimatikan. Dan pengantin diiringi oleh cantrik Ki Darmo sebanyak 6 orang. Setelah membaca mantra pemanggil dunia lelembut, upacara pun memasuki inti ritual. Yang ini bikin hati deg-degan. Bayangkan, Leo dan juga Marni yang menjalani ritual ini pun harus melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri di hadapan Ki Darmo dan para cantriknya. Syarat ini harus dilakukan untuk memanggil makhluk halus tersebut. Malam itu Leo dan juga Marni berpacu. Aneh, saat mencapai puncak, mata Leo tiba-tiba melihat wajah Marni berubah cantik jelita. Anehnya sosok cantik itu pun tiba-tiba keluar dari tubuh Marni yang tergolong lemas dan menjelma di samping Leo yang masih menindih tubuh Marni. Dialah istri gaibmu, nak Leo, kata Ki Darmo memecah keheningan. Dia nyata ada Ki? Tanya Leo tidak percaya. Ya, dan kamu harus menyediakan kamar khusus untuknya. Sebab tiap malam Jumat lagi, dia akan datang meminta nafkah batin. Dan sebagai imbalannya, dia akan memberi bantuan kepadamu, jelas Ki Darmo. 8 hari atau 35 hari setelah ritual itu, sang peri itu pun memang ke tempat Leo dan mengajak bercinta. Namun Leo menolak sebab peri itu belum mendatangkan kekayaan seperti yang diinginkannya. Kang Mas, saya tidak memberi harta benda seperti yang kamu minta, tapi saya bisa membantu Kang Mas untuk jadi paranormal hebat. Sebab itulah keahlianku, jawab si peri ketika Leo memprotesnya. Karena tidak sesuai dengan kesepakatan, akhirnya Leo berniat menceraikan istri gaibnya.
dia mengajak Narto kembali ke tempat Ki Darmo. Sesampainya di sana, justru Ki Darmo yang tertawa terkekeh. Loh, kan sama saja. Dari menjadi paranormal, kamu dapat uang dan bisa kaya raya. Jelas Ki Darmo. Malas Ki, terlalu bertele-tele. Pokoknya saya ingin cerai saja dengan peri itu, tegas Leo. Menurut Ki Darmo lagi, dalam ritual nyeleneh tersebut selain pria ada juga wanita yang melakukan ritual itu. Kalau wanita akan dinikahkan dengan genderuwo yang akan memberinya kekayaan. Fenomena berkolaborasi dengan makhluk halus seperti ini memang sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Namun yang pasti manusia yang berkolaborasi dengan makhluk halus, hidupnya kelak pasti akan sengsara. Karena itulah selalu ingat dan waspada agar tidak terjebak permainan setan terkutuk. Jarwo tiba di Jawa. Setelah menginap semalam, mereka berangkat ke Gua Tikus. Tepat jam 11 malam, Jarwo, Lek Sukri, dan juru kunci yang disewa berjalan beriringan menyusuri jalan setapak menuju hutan. Dengan penerangan lampu obor dari bambu, mereka pun merayap di jalan setapak yang licin itu. Selang beberapa menit sampailah mereka di tempat tujuan. Rupanya di tengah hutan itu pun terdapat sebuah pohon terbesi yang begitu besar. Di sampingnya mulut gua itu menganga seakan mau menelan mangsanya. Di tempat inilah Ki juru kunci melakukan ritualnya. Tanpa basa-basi, ia mulai membakar dupa, lalu kembang serta minyak wangi yang ditempatkan pada nampan disajikan dengan mantra-mantra pemanggil yang nampak biasa dilakukannya. Bibir orang tua itu terus berkomat-kamit, asap dupa mengepul, membumbung ke angkasa. Kemudian dari atas pohon tua berkelebat suatu bayangan. Jarwo tersentak kaget. Apa itu, Ki? Mengapa wujudnya begitu mengerikan? Teriaknya dengan keras sembari terperanjat. Ki juru kunci memberi syarat untuk dia. Seekor tikus yang begitu besar berkepala manusia dengan wajah tua keriput merayap turun dari pohon terbesi. Jarwo melompat mundur. Dia sudah datang. Itulah Ratu Tikus. Ayo kita tinggalkan Jarwo di sini sendirian agar bisa melakukan sesuatu, seru juru kunci. Jarwo kebingungan dengan ucapan juru kunci. Sementara itu Jarwo duduk terpakur sendirian. Di depannya berdiri seorang wanita cantik dengan gaun abu-abu yang gemerlap. Bau harum yang keluar dari tubuhnya begitu semerbak menggoda kecantikannya. Apalagi suara lembut yang mengalun dari celah bibirnya yang merekah begitu halus mendayu. Betapa sempurna paras wanita ini yang dihiasi dengan senyum tipis mengembang. Tubuh itu semampai laksana putri nirwana dengan kulit kuning langsat. Napas Jarwo bergemuruh, degup jantungnya memburu suasana malam yang romantis. Sesekali ia tersengal menahan gejolak nafsu yang tidak tertahan, tapi Pak Kepsek mencoba menetralisir gejolak nafsunya. Apa kamu yang bernama Jarwo? Sapa wanita itu dengan lembut. Jarwo pelingsatan, ia tertegun dan kaget disapanya. Siapa kamu dan mengapa menemuiku? Jawabnya dengan sedikit gemetar. Sosok cantik ini kembali melemar senyum untuk menggodanya. Bukan aku yang menemuimu, tapi kaulah yang mendatangi tempatku, karena aku penunggu hutan ini. Namaku Ratu Tikus. Aku tahu nama serta maksudmu, karena abdiku yaitu Ki Karso telah mengungkapkannya. Apakah kau tidak menyesal? Suara lembut wanita itu seakan merasuk hati Jarwo. Ada sesuatu dalam tubuhnya yang menolak pesona wanita setan di depannya. Aku harus ingat apa tujuanku, membebaskan Lek Sukri, bisik hatinya. Aku tidak mungkin menyesal, Gusti Ratu. Kau sosok sempurna yang selama ini aku cari, kilahku diplomatis. Kalau begitu, aku akan membantumu dengan semua keinginan yang kau minta. Segala impianmu akan terwujud, tapi kau harus puaskan gejolak nafsuku pada tiap malam bulan purnama. Dan ingat, pada saat kau memuaskan diriku, tidak boleh ada seorang pun yang melihatnya. Jika itu terjadi,
maka kau beserta orang tersebut yang harus menanggung akibatnya. Pesannya kemudian. Pantas saja Ki Karso mengajak Lek Parmin untuk meninggalkanku seorang diri, bisik hati Jarwo. Kenapa Kang Mas? Itu semua foto suamiku. Tidak usah takut, aku sanggup melayani suamiku, ucapnya mendekati Jarwo. Bersamaan matanya melihat foto Lek Sukri. Dan tidak jauh dari jangkauan tangannya, dia segera mengambil foto itu dan secepat kilat membakarnya. Ratu Tikus menjerit menyayat hati. Hingga membuat Jarwo terpental keluar gua, Lek Parmin segera menarik tangan Jarwo dan mereka berdua lari tunggang langgang meninggalkan gua tikus itu. Seolah menjadi mimpi yang tidak pernah terduga jika keluarga Lek Sukri sekarang jatuh miskin karena semua asetnya terbakar tanpa diketahui apa penyebabnya, kecuali Jarwo dan Lek Parmin bahwa dia telah memutuskan jalinan persekutuannya dengan Ratu Tikus itu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Nah, untuk kalian yang sudah support channel ini, terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan. Dan jangan lupa untuk tetap support channel ini ya teman-teman, dengan cara like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Terima kasih, kurang lebihnya pokoknya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak kesalahan kata ataupun mungkin narasi saya yang mungkin kurang jelas. Ya, seperti biasanya saya mengingatkan kalian semua, semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pembelajaran untuk kita semua dari channel ini ya teman-teman, dan dari cerita kali ini juga. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.